Shalom, Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 April 2025. Kembali saudara, saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama kita syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengikuti firman Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 17 ayat 3 sampai dengan 9 dan Injil Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan mengawali ajarannya dengan bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Yohanes 8 ayat 51. Sabda Sang Baginda kita Yesus Kristus Tuhan ini saudara mengandung arti janji hidup abadi dan panggilan untuk taat kepada Yesus. Ayat ini diucapkan Yesus kepada orang-orang Yahudi saudara, juga kepadanya kita sekalian sebagai pengikutnya yang mana masih ragu-ragu, bahkan tak percaya hingga murtad. Ingat, ucapan ini bukan saja untuk orang Yahudi saudara, untuk kita semua yang kehidupan iman kita masih ragu-ragu dan tak percaya, sehingga kita menjadi murtad. Dikatakan menuruti firman-Ku, ini merujuk pada Injil atau perintah Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ungkapan ini juga saudara bisa diartikan bahwa Yesus menjanjikan hidup abadi bagi mereka yang taat kepadanya. Juga dapat diartikan bahwa Yesus lebih mengacu pada kematian roh daripada tubuh. Tentang hal ini, Rasul Paulus sampaikan, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari." 2 Korintus 4 ayat 10 dan 16. Bagaimana kehidupan kita sebagai murid Yesus saat ini saudara? Sudahkah kita menuruti firman-Nya? Jangankan menuruti saudara, mendengarkan saja kita sering ogah-ogahan. Lihat, berapa banyak yang mendengarkan firman Tuhan saat dibacakan di gereja. Tidak sedikit yang tertidur melepaskan kelelahan kepenatan kita saat mendengarkan homili, renungan, khotbah yang sedang disampaikan. Kalau demikian saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat menuruti dan melakukan firman-Nya? Pertanyaannya, kenapa Yesus Tuhan sampaikan sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya? Sebagai refleksi kita saudara, di dalam masa prapaskah menjelang pekan suci ini, pertanyaan ini harus kita refleksikan. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kita perlu perdalami dan memahaminya dengan sungguh-sungguh saudara. Alasan yang pertama saudara, Yesus mengetahui dan mengenal Allah secara pribadi saudara. Dia sangat yakin dan tahu dengan pasti apa konsekuensi dari ketaatan dan kesetiaan mengikuti firman Tuhan. Bahwa konsekuensi dan mengikuti firman Tuhan adalah kehidupan untuk selama-lamanya dan tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Alasan yang kedua saudaraku yang terkasih, Yesus tahu dengan pasti tentang dirinya saudara, bahwa hanya dialah yang datang dari Allah. Dia datang ke dunia bukan karena kemauan kehendaknya sendiri, tetapi saudaraku yang terkasih, dia diutus oleh Bapa. Dia tahu dengan pasti apa kehendak Bapanya. Hidup bersama Bapa sebelum turun ke dunia berarti sudah mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di sana. Yesus tahu
Yesus tahu dengan pasti saudara bahwa mereka yang berada dalam kerajaan surga tidak mengalami maut untuk selama-lamanya. Mereka alami hidup abadi bersama Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu taat kepada perintah Tuhan dan dengan setia mengikuti firman Tuhan selama hidupnya di dunia ini. Alasan yang ketiga saudara, Yesus melihat dirinya sebagai saksi hidup tentang ketaatan. Dia sangat mentaati perintah Bapaknya. Hidup dan perbuatannya selalu sejalan dengan kehendak Bapa. Hadiah dari ketaatannya dari Bapa memuliakan dia. Karena itu, dia yakinkan para pendengar kepada kita semua bahwa kalau mereka selalu menghayati dan mengamalkan firman Tuhan dalam hidup, maka mereka pun tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Regi hari ini saudaraku, Yesus mengingatkan kepada kita semua yang menginginkan keselamatan, yang merindukan keselamatan, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya, harus menuruti firman-Nya. Menuruti di sini berarti kita mau mendengarkan saudara. Bukan saja mendengarkan tetapi meresapi dan melakukannya. Mari kita mau teguh beriman dan tetap setia kepadanya, karena Allah Tuhan kita adalah Allah yang setia dan tidak berbohong. Setiap langkah di sepanjang jalan pertumbuhan rohani adalah langkah maju menuju kehidupan ilahi yang kaya dan berlimpah yang telah Ia berikan kepada kita. Kita mau membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita, dan mau memanfaatkan setiap langkah di sepanjang pertumbuhan rohani menuju kehidupan ilahi yang kaya dan berlimpah. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus yang telah diurapi oleh Kristus Tuhan kita, kita dimampukan untuk dapat menuruti firman-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.